Perkenalkan, saya nama Dewi S. Pujiwara dari Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai penguji uji kompetensi peserta didik di LSK Tata Busana. Juga saya sebagai Ketua DPD IPBI Kartini Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan pandangan mengenai kebutuhan DUDI terhadap lulusan yang tersertifikasi. Peluang memperoleh pekerjaan yang tetap dalam waktu yang cepat menjadi harapan bagi setiap pencari kerja, khususnya bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan keterampilan di LKP. Terlebih selama mereka mengikuti pelatihan dan kursus di LKP, mereka telah dibekali dengan berbagai kompetensi baik yang bersifat pengetahuan maupun praktik sehingga siap memasuki dunia kerja. Kendati demikian, standar lulusan peserta didik yang telah mengikuti kursus dan pelatihan di LKP harus ada bukti nyata bahwa mereka telah siap untuk bekerja. Mereka telah dibekali dengan berbagai kompetensi baik bersifat pengetahuan maupun praktek sehingga siap memasuki dunia kerja. Kendati demikian, standar lulusan peserta didik yang telah mengikuti kursus dan pelatihan di LKP harus ada bukti nyata bahwa mereka telah siap untuk bekerja di industri. Dengan tersertifikasinya peserta didik merupakan bentuk nyata mereka akan bekerja di industri. Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dan menitikberatkan pada setiap lembaga atau LKP untuk dapat seiring dengan perkembangan DUDI saat ini. Dengan kata lain, LKP dengan DUDI harus bisa bersanding guna memperkuat kemitraan antara LKP dengan DUDI sebagai pencetak tenaga kerja yang tersertifikasi dan DUDI sebagai pemangku kebutuhan terhadap tenaga kerja yang siap kerja, yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab profesional yang dibuktikan dengan sertifikat hasil lulusan di LKP. Oleh karena pentingnya sertifikasi bagi peserta didik, maka menjadi satu keharusan bagi satu LKP untuk dapat bersanding dengan DUDI. Setiap LKP harus banyak bertransaksi dengan pelaku industri termasuk mengenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh LKP sehingga DUDI percaya akan kemampuan lulusan yang telah mengikuti kursus dan pelatihan di LKP. Sehingga tujuan bagi mereka yang akan bekerja, maka DUDI itulah yang harus menjadi standar acuan bagi LKP. Oleh karena itu, LKP tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan berdampingan atau bergandengan dengan DUDI dengan cara melibatkan DUDI dalam hal penyesuaian akan perkembangan DUDI, penyusunan kurikulum, materi pembelajaran, materi praktek, instruktur dari DUDI. Semua komponen dari mulai penyesuaian dengan DUDI, kurikulum, materi teori, dan materi praktik melibatkan instruktur dari DUDI merupakan dasar tersertifikasinya peserta didik guna menjawab akan tantangan kebutuhan akan kesiapan dalam bekerja di dunia industri. Selain yang dikemukakan di atas, tidak kalah pentingnya guna tercapainya peserta didik yang telah menempuh kursus dan pelatihan di LKP adalah para instruktur yang berada di setiap LKP harus dapat melaksanakan dan menjabarkan semua perangkat pembelajaran seperti silabus, kurikulum, rencana pembelajaran dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu dan evaluasi. Jika semua komponen ini bisa disatukan, maka kebutuhan DUDI para pekerja yang tersertifikasi dan LKP sebagai pencetak tenaga kerja akan dapat terjawab. Saya akan coba tunjukkan hasil karya dari peserta didik yang sudah terstandar dan tidak berstandar. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dan KKRI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang mana dari proses dan hasil yang dicapai adalah dari segi kesesuaian antara hasil jahitan dengan sampel yang diinginkan oleh industri.
Ini juga sudah tertanda baik standar kelulusan dan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini juga hasil yang disesuaikan dengan keinginan industri dan market pasar. Market pasar inilah yang menjadi satu acuan sebagai satu tujuan untuk dapat diterimanya. Sebuah produk menentukan pangsa pasar yang ditentukan oleh industri, baik itu pangsa pasar lokal maupun ekspor. Berikut akan saya sampaikan hasil evaluasi peserta didik antara yang berhasil masuk di dunia industri dan yang tidak berhasil masuk di dunia industri, dan beberapa faktor mengapa dikatakan tidak berhasil. Mungkin yang ke-1, siswa atau peserta didik di LKP tidak kurang motivasi, hanya main-main dengan tidak sungguh-sungguh atau tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, sarana prasarananya di LKP, kemudian kalau di industri telah menggunakan mesin high speed dan sejenisnya, sedangkan di lembaga belum menggunakan mesin sesuai kebutuhan Budi atau mesin masih manual. Ketiga, instruktur atau pendidik. Nah, instruktur atau pendidik belum linier, belum tersertifikasi sebagai pendidik atau sebagai instruktur kursus di LKP. Ada beberapa faktor mengapa dikatakan berhasil. 1, motivasi siswa atau peserta didik sangat ingin mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan membekali keterampilan dan keahlian, sehingga pembelajarannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, sarana prasarana di lembaga. Nah, sarana prasarana di lembaga sudah sesuai atau memenuhi standar industri. Nah, yang ketiga, instruktur atau pendidik sudah tersertifikasi, memiliki sertifikat pendidik kursus dan pelatihan, dan instruktur sudah linier antara kesesuaian materi pembelajaran dengan jenjang studi, atau instruktur sudah dapat menjabarkan semua perangkat pembelajaran. Ini menjadi tantangan bagi LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi agar dapat meluluskan dan memberikan sertifikasi bagi setiap individu lulusan LKP, walau semuanya sudah diatur dalam Pemerintah Tenaga Kerja seperti dalam SKKNI Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Demikian sedikit pandangan yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat bagi setiap pemangku kewenangan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.